Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Andra Afifatus Nasiba 2018-120, Risma Alif Kinanti NIM 2018-134, dan juga Elvina Swesti NIM 2018-146 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Keputusan Investasi Perusahaan Multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Latar belakang. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah di lebih dari satu negara. Perusahaan multinasional biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Investasi merupakan dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Harjito dan Martono 2014-144. Keputusan investasi merupakan ketetapan yang dibuat perusahaan dalam menggunakan dana yang dimiliki untuk dibelanjakan dalam bentuk aktiva dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nadiroh 2013. Keputusan investasi merupakan salah satu keputusan yang harus dipertimbangkan dengan baik, sebab investasi dijadikan sebagai indikator eksistensi perusahaan yang apabila perusahaan tidak melakukan investasi baru, maka perusahaan tersebut dianggap tidak mempunyai prospek positif. Anjayani dan Wahyudi 2012. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap keputusan investasi perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2020. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap keputusan investasi perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2020. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai sumber referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keputusan investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga membantu baik perusahaan maupun investor dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, keputusan investasi. Menurut Wijaya dan Wibawa 2010, keputusan investasi adalah keputusan sebagai komposisi antara aset yang dimiliki dan pilihan investasi di masa yang akan datang. Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return harapan, tingkat resiko, serta hubungan return dan resiko. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan kebijakan dividen. 2. Profitabilitas. Menurut Sudara 2011, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan usahanya dengan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian ada likuiditas, yaitu keputusan investasi yang dibuat perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menghasilkan kas yang dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek atau yang disebut likuiditas perusahaan. Hidayat 2010. Review penelitian terdahulu. Yang pertama ada Mia Debianti Yunita dan Yuningsih 2018. Berjudul Analisis Keputusan Investasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut yaitu peneliti menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas, kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Sedangkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan investasi dan growth opportunity tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap keputusan investasi. Keputusan investasi perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia harus bisa mengalokasikan dananya dengan tepat pada berbagai aset agar dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang dan agar dapat digunakan untuk mendanai investasi.
Dua, yaitu peneliti dari Mahesa Gayeng Kanigara 2018 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Aktiva Tetap pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Kedua, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Tiga, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. 4. Profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi. 5. Arus kas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Dan yang terakhir yaitu umur perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Terdapat profitabilitas sebagai variabel X1 dan juga likuiditas sebagai variabel X2 yang mempengaruhi variabel Y, yaitu keputusan investasi. Kemudian pengembangan hipotesis. Ketika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, ketersediaan kas yang dimiliki perusahaan juga semakin tinggi. Namun, perusahaan yang profitabilitasnya tinggi dapat menurunkan keputusan investasi. Hal ini disebabkan manajer memiliki beberapa opsi ketika memperoleh laba besar. Laba tersebut dapat digunakan untuk investasi, dapat dibagikan kepada pemilik saham, dapat disimpan untuk berjaga-jaga lalu digunakan pada situasi yang mendesak atau untuk yang lainnya. MG Kanigara 2018. Dapat ditarik kesimpulan, hipotesis 1 yaitu profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Pengembangan hipotesis kedua, koefisien hasil analisis regresi yang positif menunjukkan bahwa ketika perusahaan memiliki rasio likuiditas positif, perusahaan tersebut tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kas untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Setelah perusahaan dirasa mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan membiayai operasionalnya, perusahaan tersebut dapat melakukan investasi aktiva tetap untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. MG Kanigara 2018. Dari sini, bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua adalah likuiditas berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Pengembangan hipotesis 3. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa ROI atau profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, maka perusahaan akan cenderung mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Ini dikarenakan laba yang diperoleh merupakan salah satu sumber dana untuk aktivitas investasi. IDM Endiana 2017. Hipotesis 3 yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Selanjutnya pengembangan hipotesis 4. Likuiditas tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan investasi. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan investasi jangka panjang membutuhkan dana yang besar, sehingga dalam melakukan investasi perusahaan menggunakan aktiva tetap yang dimilikinya dibandingkan dengan menggunakan aktiva lancarnya. Ini menyebabkan perusahaan membutuhkan aktiva tetap dalam jumlah yang besar yang didapat dari leverage. Mia Debianti Yunita dan Yuningsih 2018. Hipotesis 4 yaitu likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional. Sedangkan untuk sampel, dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probably, sampling dengan metode purposive sampling di mana ada beberapa kriteria khusus yang ditetapkan. Berikut merupakan kriteria sampel. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2020.
Yang kedua, melaporkan keuangan perusahaan secara rutin selama periode 2018 sampai 2020. Ketiga, mengalami keuntungan selama 2 tahun berturut-turut. Dan yang terakhir yaitu subsektor food and beverage. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif sekunder, di mana data yang disajikan dalam bentuk angka dan diperoleh dengan cara tidak langsung atau melalui media perantara seperti artikel atau jurnal dan informasi lain yang bisa diakses melalui internet. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan atau annual report. Kemudian ada teknik perolehan data. Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta data seperti laporan keuangan. Definisi dan pengukuran variabel. Yang pertama ada variabel independen, di mana variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Di dalam variabel independen dalam penelitian ini, yang pertama ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Gitman 2003-591, pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan ROA atau Return on Asset dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Untuk variabel independen yang kedua ada likuiditas, di mana likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Owolabi 2012. Pada penelitian ini, likuiditas diukur dengan current ratio. Current ratio memiliki rumus total aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar. Variabel dependent, di mana variabel dependent ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel dependentnya adalah keputusan investasi. Menurut Nadiroh 2013, keputusan investasi merupakan ketetapan yang dibuat perusahaan dalam menggunakan dana yang dimiliki untuk dibelanjakan dalam bentuk aktiva dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Untuk pengukuran keputusan investasi ini, rumusnya adalah total aset tetap T dikurangi dengan total aset tetap T-1 dibagi dengan total aset tetap T. Dan yang terakhir ada teknik atau tahapan dalam analisis data. Yang pertama kita menyeleksi dan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian menyajikan data yang berupa laporan keuangan atau annual report, lalu melakukan perhitungan dan pengujian terhadap data dengan menggunakan analisis linear berganda, kemudian menganalisis. Sekian presentasi dari kelompok 15. Apabila banyak kesalahan pada presentasi kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.